Halo sahabat arsip, selamat datang di program Top Secret, topik seputar cerita Presiden terdahulu. Bersama saya Ari, arsiparis di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Sahabat arsip, sejarah mencatat pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan 1 hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 18 Agustus 1945 di sidang PPKI. Saat itu terpilih Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Hingga hari ini, tahun 2024, tercatat sebanyak 14 orang wakil presiden. Dan tahukah Anda, satu di antaranya mengundurkan diri dari jabatannya. Top Secret kali ini akan mengungkap kisah mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden. Bersama Top Secret menguak cerita tanpa rahasia. Saat ini telah hadir Bapak Erwin Kusuma. Selamat datang Pak. Selamat datang Mas Ari. Terima kasih Pak sudah hadir Sama-sama di program kita kali ini. Beliau adalah seorang sejarawan dan juga seorang kurator dan juga praktisi museum. Berdasarkan tim penelusuran kami yang sudah didapatkan, kami sudah mencatat data tentang wakil presiden di Indonesia yang sebanyak 14 orang, Bapak. Dan dari data yang kami kumpulkan, tema kali ini kita akan membahas mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden. Dari penelusuran kami, beliau memiliki kurikulum vitae yang luar biasa, Pak. Ya. Nah, dari kurikulum yang luar biasa itu, bagaimana sosok pribadi Bung Hatta di mata seorang sejarawan seperti Bapak? Ya, jadi Bung Hatta adalah figur pemimpin bangsa dan sekaligus pemimpin negara. Kita hari ini kan harus bisa membedakan dua itu, antara pemimpin seseorang sebagai pemimpin bangsa dan juga seseorang sebagai pemimpin negara secara konstitusional. Nah, Bung Hatta dalam sejarah hidupnya, dari mulai dia berkiprah sejak zaman pergerakan nasional sampai kemudian zaman Jepang, kemudian zaman perang kemerdekaan, terus sampai dia berhenti nantinya di tahun 1950-an, menunjukkan karakter kepemimpinan yang luar biasa sebagai, bisa dikatakan orang kedua di Republik ini karena posisinya sebagai wakil presiden secara konstitusional. Cuman ada satu masa dia bukan orang kedua, bukan ya. Jadi Dwi Tunggal. Waktu itu Indonesia mempunyai pemimpin Dwi Tunggal. Jadi satu, walaupun isinya 2 orang, Soekarno, Hatta, gitu. Dia pemimpin yang berkarakter dan selama periode yang saya sebutkan tadi menunjukkan integritas yang tinggi, baik sebagai seorang pemimpin bangsa dan juga seorang pemimpin negara. Baik. Saya kira itu Bung Hatta. Baik, luar biasa Pak. Tapi berdasarkan penelusuran kami di Arsip Nasional Republik Indonesia, ada arsip yang tersimpan bahwa berdasarkan sejarah dan arsip itu terdapat arsip terkait dengan sidang PPKI yang tersimpan di Arsip Nasional. Di dalam sidang itu memutuskan tentang penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memilih presiden dan wakil presiden. Pertanyaan saya, kira-kira nih, apa sih pertimbangan PPKI pada saat itu sehingga memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden? Aklamasi ya? Ya, betul. Secara aklamasi. Seperti yang saya sampaikan bahwa dua Dwi Tunggal ini, dua pemimpin yang menjadi Dwi Tunggal ini, Soekarno Hatta ini, sudah berkolaborasi sebagai pemimpin sejak tahun 1930-an. Sejak yang satu baru pulang dari Belanda. Pulang dari studi. Betul. Yang satu lagi di Bandung, aktivitas sebagai mahasiswa dan juga memimpin pergerakan. Mereka saling mencari tahu informasi masing-masing, siapa Hatta, siapa Soekarno, begitu. Kemudian untuk pertama kali bertemu dan membuat partai bersama waktu itu. Walaupun ada perbedaan pandangan dalam gaya politik, sempat berpisah. Kemudian
disatukan lagi di zaman pendudukan Jepang. Saya masih ingat membaca surat kabar Asia Raya itu di bulan-bulan pertama, di hari-hari pertama kedatangan Jepang di Batavia waktu itu ada satu berita yang menunjukkan bahwa Bung Hatta sedang menunggu kedatangan Bung Karno dari Sumatera. Jadi dari situlah Dwi Tunggal ini terbentuk dan seolah-olah di pandangan masyarakat luas, masyarakat Indonesia bahwa pemimpinnya itu ya Dwi Tunggal itu, Soekarno-Hatta. Zaman Jepang hingga kemudian selama 5 tahun, 3,5 tahun di masa pendudukan Jepang, Soekarno-Hatta memimpin Putra, memimpin Jawa Hokokai dan macam-macam sampai kemudian ada BPUPKI, ada PPKI. Nah, Soekarno-Hatta ini selalu menjadi figur utama dari bangsa Indonesia gitu. Sehingga waktu para pemuda ingin mempercepat proses kemerdekaan, itu inisiatifnya juga yang terbersit menculik 2 orang ini. Ya. Menculik dalam arti memaksa mereka untuk mempercepat menyatakan proklamasi kemerdekaan. Jadi tanpa perintah apapun banyak tokoh waktu itu di pusaran sekitar proklamasi, sudah tapi pemuda pun sudah mengarah ke 2 orang ini, Soekarno-Hatta. 2 orang inilah yang harus ditunjuk untuk mewakili bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehingga ya malam itu, malam waktu di Rumah Maida, malam menjelang 17 Agustus 45, sebenarnya Bung Hatta dan Bung Karno ingin semua yang hadir di Rumah Maida itu menandatangani proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya dia terinspirasi oleh piagam kemerdekaan Amerika waktu itu, bahwa semua yang hadir, negara ini dibangun bersama-sama, semua menandatangani piagam. Tapi yang hadir menyatakan tidak perlu, cukup Soekarno-Hatta, cukup 2 orang saja, Soekarno-Hatta yang mewakili bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Sehingga kenyataan seperti ini, fakta seperti ini yang kemudian secara otomatis orang membayangkan, karena presiden nggak mungkin 2 ya kan. Iya. Jadi selalu harus ada presiden dan wakil presiden, sehingga secara otomatis Soekarno-Hatta itu secara konstitusional di PPKI diimplementasikan di 18 Agustus 45 itu Soekarno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Itu saya kira. Jadi prosesnya sebetulnya jauh dari sebelum sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu ya. Ya, kebersamaan 2 orang ini, 2 tokoh besar ini menjadi Dwi Tunggal itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Walaupun misalnya dalam proses waktu ditawan, dipisah-pisah tempatnya, tapi ide, gagasan, pemikiran, ya kan, itu membangun solidaritas antar Soekarno-Hatta, membangun kesetiakawanan, bahkan rasa persaudaraan antara Soekarno-Hatta, beda setahun mereka kan, gitu, itu menjadi sangat kuat dan itu menjadi modal Indonesia untuk pertama kali sebagai bangsa merdeka membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Soekarno-Hatta yang memimpin, Dwi Tunggal. Jadi justru perbedaan yang begitu digabungkan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu dalam konteks waktu sampai 1950 ya, gitu. Nanti akan ada kisah selanjutnya saya kira. Baik, ini luar biasa ceritanya. Nah, melanjutkan setelah mereka terpilih, baru di tanggal 17 Desember 1949, Soekarno dilantik atau disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Ya, itu setelah konferensi meja bundar berarti ya. Betul. Nah, pertanyaan mungkin sahabat arsip juga mungkin bertanya-tanya itu. Pada saat dilantik atau disumpah di tanggal 17 Desember 1949, pertanyaan kenapa Muhammad Hatta tidak ikut dilantik pada saat itu? Ya, jadi di periode itu Muhammad Hatta adalah Perdana Menteri, gitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sebagai wakil presiden sangat dinamis sekali yang terjadi di tahun-tahun perang kemerdekaan itu dari 45 sampai 49. Nah, kebetulan waktu setelah konferensi meja bundar itu di mana Bung Hatta yang memimpin delegasi RI untuk menghadiri KMB, konferensi meja bundar, dan pulang dari itu lahirlah Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS gitu ya. Itu Bung Hatta posisinya adalah Perdana Menteri yang memang
posisinya tidak lagi sebagai wakil presiden gitu ya. Tapi dia Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan. Jadi sebelum datang agresi militer kedua itu di tahun 1948 itu dia Perdana Menteri saat itu. Jadi kemudian saya rasa posisi wakil presiden waktu dalam konteks RIS itu tidak ada posisi wakil presiden saya kira ya, sehingga yang dinarasikan adalah Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS. Meskipun pada saat itu secara de facto dan de jure Muhammad Hatta adalah wakil presiden yang dipilih pada tanggal 18 Agustus. Betul. Jadi selalu dibilang wakil presiden berdasarkan 18 Agustus 1945. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Tapi ada fungsi yang kemudian nempel di dia sebagai Perdana Menteri. Gitu. Waktu itu kita menganut sistem parlementer. Dan itu juga jasa dari Muhammad Hatta, karena Bung Hatta ini sangat menjunjung sekali demokrasi, Mas. Sangat menjunjung demokrasi, sehingga di tahun-tahun pertama kemerdekaan pun ingin mewujudkan sebuah negara yang menganut asas demokrasi dalam kondisi apapun. Gitu. Misalnya dia mengupgrade posisi Komite Nasional Indonesia Pusat yang tadinya hanya sebagai pembantu kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahan, itu kemudian di-upgrade menjadi semacam Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif yang bersama pemerintah menjalankan jalannya negara gitu. Itu juga hasil dari inovasi Muhammad Hatta dalam proses dialektikanya dengan beberapa tokoh yang lainnya tentunya gitu. Tapi apakah sebelumnya ada pembahasan tentang wakil presiden dan perdana menteri? Saya kurang memahami tentang bagaimana secara konstitusional gitu ya, ketika seorang wakil presiden otomatis menjadi perdana menteri. Tapi yang jelas wakil presiden itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak mempunyai banyak peran dalam pemerintahan gitu ya, apalagi di sistem parlementer. Di sistem parlementer itu presiden dan wakil presiden hanya kepala negara yang sifatnya mengesahkan, terus konsultasi gitu ya, memberikan saran kepada pemerintahan yang berlangsung. Menariknya Hatta adalah sebagai wakil presiden, dia sekaligus dinyatakan sebagai kepala pemerintahan. Posisi jabatannya perdana menteri, gitu. Wah, ini pengetahuan baru nih buat jadi kita, sehingga itu yang kita tidak bisa menyamakan Muhammad Hatta dengan wakil-wakil presiden yang lainnya. Setelah periode Presiden Soeharto tentunya ya, sejak dari masa Hamengkubuwono sampai hari ini. Karena memang konteks sejarah yang membedakan fungsi dan peran Muhammad Hatta sebagai wakil presiden di periode itu gitu. Baik. Kita tahu bahwa Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden itu cukup lama, dan beliau meninggalkan banyak sekali legasi. Salah satu yang kita temukan di arsip itu adalah adanya maklumat 10, kemudian pasca proklamasi itu maklumat X. Maklumat X. Karena belum dinomorin, sehingga dikasih tanda X. Kita sering ini ilmu baru, pengetahuan kita sering baru. menyalahpahami itu seolah-olah X Romawi ya. Kita pikir Romawi 10, itu. Romawi. Betul. Itu salah satunya. Kemudian beliau juga sebagai pendiri koperasi juga, kemudian ketua PMI pertama, kemudian Palang Merah Indonesia. Jadi legasinya itu saya pikir ketika beliau menjabat itu banyak sekali legasinya. Dan terkait itu, bagaimana tanggapan Bapak terkait legasi Bung Hatta tersebut, dan selain itu apa lagi sih legasi yang beliau tinggalkan gitu? Iya, Herbert Fried tahun 1950-an bersama Linus Kestel kalau nggak salah itu, dia membagi dua tipe pemimpin bangsa Indonesia. Ada yang sifatnya solidarity maker seperti Soekarno, jadi dia pemimpin yang menghimpun solidaritas rakyat gitu. Ada tipe pemimpin yang sifatnya administratur, yaitu orang-orang seperti Muhammad Hatta ini. Begitu dia dinyatakan sebagai wakil presiden dan mendampingi Soekarno sebagai presiden, yang saya katakan bahwa ini duit tunggal. Ini presiden dan wakil presiden di konteks Soekarno-Hatta itu bukan yang
terpisah seperti saat ini gitu, yang mempunyai fungsi dan peran masing-masing sesuai konstitusi gitu. Di periode itu memang agak lain karena baru pertama kali merdeka gitu, sehingga kayak elemen-elemen kelembagaan lain juga masih belum sesempurna hari ini gitu. Misalnya tadi saya bilang ada Komite Nasional Indonesia Pusat juga belum dipilih berdasarkan pemilu kan, tapi berdasarkan penunjukan representasi daerah itu bertransformasi dari BPUPKI, PPKI sebenarnya menjadi KNIP gitu ya. Muhammad Hatta dalam kapasitasnya sebagai duit tunggal tadi itu sebenarnya banyak berpikir ketika negara ini berlangsung sebagai sebuah negara merdeka pemerintahan, itu dia langsung memikirkan kelengkapan apa yang harus dimiliki oleh sebuah negara dan pemerintahan saat itu. Gitu. Karena menyatakan kemerdekaan itu satu hal. Tapi bagaimana roda pemerintahan berjalan, penyelenggaraan pemerintahan, toolsnya apa saja. Betul, itu yang dipikirkan. Jadi perannya, ya kira-kira begitu. Perannya ada di situ. Pada titik itulah kemudian ada Palang Merah Indonesia, karena dia berpikir bahwa negara itu butuh solidaritas internasional, gitu kan, untuk menjalani berbagai hal. Di dalam negeri itu butuh solidaritas internasional. Selain pengakuan kemerdekaan juga ada solidaritas bentuk lainnya yang Muhammad Hatta sangat pelajari itu. Sehingga dibikinlah Palang Merah Indonesia misalnya sebagai wadah bagaimana solidaritas internasional bisa membantu Indonesia gitu kan itu. Kemudian dia berpikir juga terkait bahwa Indonesia harus mempunyai mata uang. Ini yang mungkin belum pernah banyak didengar oleh publik, bahwa salah satu legasi Muhammad Hatta sebagai duit tunggal adalah menginisiasi lahirnya mata uang Republik Indonesia, rupiah. Gitu. Bukan ori ya tapi? Ori adalah bentuk dari uang rupiah pertama kali. Yang kebetulan namanya adalah uang Republik Indonesia. Karena ejaan lama jadi OE gitu kan, ori, uang Republik Indonesia. Itu bentuk rupiah pertama. Muhammad Hatta itu menginisiasi ini. Sebagai, saya katakan, presiden, wakil presiden, itu kan kalau hari ini wakil presiden itu backup ya, ban serep dari presiden. Ketika presiden nggak hadir, baru wapres yang menggantikan fungsinya. Itu tidak terjadi di zaman Soekarno-Hatta di periode perang kemerdekaan. Jadi sebagai duit tunggal Soekarno-Hatta itu ada komitmen di antara mereka. Kalau Soekarno sedang tidak di tempat, Hatta yang menyelesaikan apapun, dan Soekarno menerima konsekuensi apapun yang telah diputuskan oleh wakilnya ketika dia nggak ada. Itu terjadi misalnya tadi yang disebutkan di maklumat X, gitu kan, maklumat X itu. Kemudian ada maklumat lagi yang ditandatangani oleh wapres, padahal presiden ada, tapi itu maklumat pembentukan partai-partai politik. Kemudian ada lagi pembentukan TKR. Pembentukan TKR itu juga Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang menandatangani. Nanti Andri mungkin bisa memfollow up itu gitu ya, dicari arsipnya gitu. Karena waktu itu Soekarno sedang tidak ada. Kemudian Urip Sumuharjo kebetulan bertemunya dengan Muhammad Hatta, sehingga diputuskanlah pembentukan TKR itu oleh wakil presiden. Ori pun juga sama, uang Republik itu. Soekarno memang dijadikan simbol dalam gambar uang Republik Indonesia. Betul. Itu menarik sekali karena untuk pertama kali mata uang rupiah itu ada gambar pribumi, ada gambar orang Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Menggantikan Ratu Wilhelmina yang sebelumnya ada di uang-uang kertas Indonesia, Gulden. Tiba-tiba kemudian ada mata uang rupiah dengan gambarnya wajah orang Indonesia, Soekarno. Tapi di balik itu semua yang menginisiasi itu adalah wakil presidennya Muhammad Hatta bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti Maramis, seperti Syafruddin Prawira Negara. Tapi saya ingat sekali waktu di launchingnya ORI, Uang Republik Indonesia pertama kali itu, yang pidato di RRI, di Radio Republik Indonesia di Jogja itu ada dua orang, yaitu Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dan Syafruddin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan. Saya kira itu legasi selain tadi PMI dan yang lain-lain, koperasi, maklumat X itu ada legasi lain, yaitu mata uang rupiah. Dan sampai hari ini kita masih menggunakan legasi itu sebagai
alat pembayaran. Alat pembayaran. Jadi kalau ngeluarin uang, ada uang kertas rupiah itu legasi Muhammad Hatta. Baik. Dan beberapa founding father lainnya. Ternyata banyak sekali ya legasi beliau selain apa yang setelah Ya. kita lakukan penelusuran itu. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita bicara tentang Muhammad Hatta sebenarnya tidak ada habisnya. Tapi kalau bicara tentang kinerja kiprah luar biasanya Bung Hatta yang menjabat wakil presiden kurang lebih 10 tahun, lalu beliau bersikeras untuk mengundurkan diri. Ini kira-kira apa penyebab yang menjadi alasan mundurnya Bung Hatta? Tapi tunggu dulu, Pak. Kita jangan dijawab dulu, Ya. karena kita ada break, ada informasi dan layanan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Selamat datang kembali, sahabat arsip, di Top Secret. Sebelum kita melanjutkan, dukung kami dalam rangka membangun zona integritas dengan tidak memberikan gratifikasi. Terima kasih. Kembali ke pertanyaan yang tadi, Mas Erwin. Kinerja atau kiprah yang luar biasa dari Bung Hatta yang sudah mengabdi selama kurang lebih 10 tahun dan tiba-tiba beliau bersikeras untuk mengundurkan diri. Kira-kira apa penyebab yang menjadi alasan mundurnya Bung Hatta dari jabatannya sebagai wakil presiden? Iya, itu tadi sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Mas Ari sebelumnya. Kenapa kok yang dilantik itu hanya Presiden Soekarno di periode setelah KMB. Hatta sebagai Perdana Menteri yang memimpin rapat-rapat peralihan dari RIS kemudian menuju Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu waktu itu memang dari awal dia tidak mengendorse adanya posisi wakil presiden. Dia tidak melihat
pentingnya wakil presiden gitu. Bahkan ketika pembicaraan terjadi perdebatan waktu itu apakah dibutuhkan posisi wakil presiden atau hanya presiden kemudian ada sistem parlementer yaitu perdana menteri dan kabinetnya gitu. Itu Hatta keluar dari sebagai pimpinan sidang, dia keluar tidak mengikuti karena dia merasa yang dibicarakan adalah dirinya gitu. Kemudian dia juga merespon ada satu pandangan seorang politisi menulis di Kenpo yang seolah-olah mengimajinkan Bung Hatta ini menginginkan apakah sebagai perdana menteri atau sebagai wakil presiden. Dia tegas mengatakan bahwa saya tidak mengejar jabatan. Apakah itu wakil presiden, apakah itu perdana menteri. Dia hanya mengikuti apa yang ingin dilakukan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional, yang pada waktu itu parlemennya belum dipilih belum dipilih melalui mekanisme pemilu. Nah, sehingga dalam Hatta selalu mengatakan bahwa kalaulah saya dinyatakan sebagai wakil presiden dalam sidang parlemen di Agustus 1950 itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Dia selalu bilang begitu, bahwa sebagai wakil presiden bersama presiden secara konstitusional, ya dia tidak akan cawe-cawe dalam pemerintahan. Dan itu dibuktikan oleh Muhammad Hatta dari periode 1950 sampai 1956. Tidak ada satupun terlihat Muhammad Hatta sebagai wakil presiden turut dalam memimpin pemerintahan. Karena secara konstitusi memang presiden dan wakil presiden dalam sistem parlementer yaitu udah sebagai kepala negara saja. Kepala pemerintahan dijalankan oleh kabinet. Dan dia konsekuen dengan itu. Nah, maka dengan keterbatasan konstitusional ini kan dia nggak ngapa-ngapain tuh Mas. Dalam arti tidak terlibat langsung. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak berkenan sebagai wakil presiden, dia hanya mempertanyakan itu, mengirim surat kepada menteri yang bersangkutan, kemudian memberi saran, memberi nasihat. Hanya itu aja. Sehingga di perjalanan itu dia melihat banyak hal yang harusnya dia bisa lakukan. Jadi tidak bisa dia lakukan karena batasan konstitusi. Gitu. Wapres ya memang begitu. Dan dia juga menyatakan hal yang sama ke Soekarno, bahwa kamu sebagai presiden ya udah dalam proses sistem kenegaraan parlementer ini ya kita ini kepala negara. Jadi jangan sampai melanggar itu. Beberapa kali itu Muhammad Hatta sering menganggap bahwa Presiden Soekarno itu melampaui tugas-tugasnya sebagai seorang kepala negara, mengintervensi hal-hal tertentu dalam jalannya pemerintahan. Itu yang kemudian batasan duit tunggal itu akhirnya agak mulai terkuras gitu. Mulai renggang secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan. Dari mulai soal yang sifatnya kenegaraan sampai hal yang sifatnya pribadi, misalnya ketika Presiden Soekarno memutuskan untuk menikahi Hartini misalnya, itu Muhammad Hatta juga termasuk yang mempertanyakan apakah langkah Soekarno itu bisa menjaga nama baik Soekarno sebagai seorang presiden dan kepala negara dengan menikahi seseorang yang mungkin dianggap Hatta track recordnya kurang baik gitu misalnya ya. Itu hal yang sifatnya pribadi. Tapi ada yang menarik disampaikan oleh Deliar Nur bahwa Muhammad Hatta ingin sekali mengundurkan diri itu dari jabatan Wapres. Kan alasan resminya karena setelah pemilu 55 sudah terpilih DPR dan Dewan Konstituante, ya kan, sehingga Muhammad Hatta bilang ya udah ini sementara memang saya. Selanjutnya nanti DPR yang baru ini yang akan memilih presiden dan wapres. Dia konsekuen dengan itu resminya. Tapi sebenarnya yang nggak resmi itu hal-hal yang tadi saya sampaikan itu. Dan satu hal, waktu itu pemerintahan kita sudah mulai mengejala korupsi. Korupsi dalam penyelenggaraan negara, dan Muhammad Hatta karena batasan konstitusinya tadi itu dia tidak mampu menghentikan praktek-praktek korupsi dan praktek-praktek penyelewengan dalam penyelenggaraan negara ini. Sehingga itu dia menyatakan, ya udahlah, saya menyatakan untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Dan itu sudah dinyatakan sejak 1955. Dari sebelumnya proses pengunduran diri Pak Hatta ini sebenarnya cukup panjang ya, kurang lebih 2 tahun mungkin. Di tahun 1955 beliau sudah mengajukan surat pengunduran diri. Ini arsip ada ini ya, ada arsipnya. Oke. Dan itu
tetapi tidak dijawab oleh DPR pada saat itu. Ya. Kemudian dari penelusuran kami, bukan arsip, yaitu beliau mengusulkan pengunduran diri yang kedua pada tanggal 23 November 1956, dan di situ ditegaskan di surat pengunduran diri bahwa beliau akan berhenti sebagai wakil presiden per 1 Desember 1956. Nah, oleh karena penegasan itu, maka langsung dijawab oleh pihak-pihak yang terkait pada saat itu, yaitu DPR, ketuanya Pak Sartono. Nah, lalu bagaimana sejarah melihat fenomena pengunduran seorang wakil presiden? Ya, itulah sifat Hatta sebagai seorang negarawan, yang saya katakan tadi sebagai pemimpin bangsa dan sekaligus pemimpin negara, negarawan gitu ya. Dia mengambil langkah-langkah yang sangat patriotik gitu ya, dan taat terhadap konstitusi. Dia tahu apa konsekuensinya gitu ya dalam pengunduran diri itu, tapi tetap harus dia lakukan. Satu, karena dia melihat bahwa ada peluang untuk ikut memperbaiki negara dari luar ketika dia tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Dia mungkin melihat peluang itu, dia akan menjadi pemimpin bangsa yang ikut mengontrol gitu kan. Walaupun tadi menarik itu disampaikan oleh Mas Arief itu bahwa sampai 2 kali ya menyampaikan. Dan yang kedua baru menegaskan bahwa per tanggal 1 Desember Deler saya akan berhenti sebagai. Menuliskan bahwa DPR sangat shock sekali dan kayak belum siap menerima kenyataan bahwa Dwi Tunggal itu menjadi Dwi Tanggal gitu ya, menjadi Dwi yang lepas, duo yang lepas gitu ya, hanya terpisah satu sama lain. Sehingga tapi mungkin dengan memberi batas tanggal yang dilakukan oleh Muhammad Hatta itu menunjukkan keinginan kuatnya gitu ya untuk benar-benar ingin berhenti dengan alasan yang saya kemukakan tadi gitu. Baik, ini mungkin ada beberapa statement Bapak yang terakhir itu ada terkait dengan pertanyaan kami selanjutnya, yaitu era perjuangan kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta adalah ikon bagi Indonesia, Dwi Tunggal itu Pak. Kemudian ketika Pak Hatta mengundurkan diri, ini kan ada dampak yang luar biasa bagi NKRI. Lalu apa saja dampak bagi Presiden Soekarno khususnya, kemudian efek bagi pemerintahan serta bidang lainnya pada saat itu? Waktu itu Perdana Menterinya adalah Juanda. Juanda seorang teknokrat ya, yang mengerti sekali apa dampak dari mundurnya Muhammad Hatta dari posisi wakil presiden. Pertama adalah kesetiaan Indonesia bagian timur misalnya, wilayah Indonesia bagian timur itu banyak sekali kesetiaan itu kesetiaan atau Hatta itu mampu mengelola aspirasi luar Jawa gitu ya, Indonesia Timur, kemudian Sumatera juga gitu. Sehingga dalam masa awal bagaimana Indonesia membangun itu benar-benar sebuah tantangan hebat, pukulan hebat ketika Wapres mundur. Iya. Karena saya sampaikan tadi bahwa kapasitas presiden dan wakil presiden Soekarno-Hatta itu kapasitas yang sama. Bukan kapasitas yang satu melebihi yang lain, tapi kapasitas yang sama. Orang itu melihat satu kelengkapan ini melengkapi satu sama lain, jadi jalannya pemerintahan ini ya memang benar-benar ketika yang satu melakukan yang lain, yang satu bertanggung jawab, yang saya sampaikan tadi, Dwi Tunggal itu. Jadi ketika ini berkurang itu melemah. Dan Juanda itu berusaha sekali untuk menyatukan kembali Dwi Tunggal ini. Ini yang jarang disampaikan ke publik gitu ya, di tulisan-tulisan jarang sekali terlihat upaya ini, sampai kemudian ada pameran Muhammad Hatta di Pusdipres kemarin, kita meng-highlight beberapa arsip terkait ini gitu kan. Baik, ini keterangan ini agak nyerempet nanti ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dampak dari mundurnya wakil presiden Pak Hatta ini, lalu otomatis tidak ada wakil presiden dan Soekarno berdiri sendiri. Nah, kemudian bagaimana strategi Presiden Soekarno dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan? Ya tadi itu ada fungsi, sesungguhnya ini kan masih periode parlementer. Di mana waktu itu selain presiden sebagai kepala negara, ada pemimpin kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri dengan kabinetnya. Jadi untuk beberapa saat itu yang terjadi.
dan kemudian ada sistem terpimpin, demokrasi terpimpin, tapi sebenarnya secara kinerja juga ada perdana menteri yang menghandle kepala pemerintahan gitu. Jadi seolah-olah presiden itu menjadi orang yang secara orang yang terakhir menentukan arah kebijakan gitu, mengontrol sendiri gitu. Kemudian di operasional lapangan ada perdana menteri dan menteri-menteri. Itu nyatanya juga berjalan gitu ya. Tapi kira-kira tersiok-siok tidak atau seperti apa? Tentunya karena pandangan yang tadinya utuh dari Dwi Tunggal kemudian menjadi pandangan yang sifatnya personal. Mestinya misalnya pilihan-pilihan terkait dengan politik luar negeri gitu-gitu kan. Itu ciri yang tadinya dijaga, komitmen yang bareng-bareng bebas aktif gitu ya. Kemudian menjadi politik luar negeri yang sangat Soekarno sekali misalnya gitu ya itu. Tapi sebenarnya Presiden Soeharto juga meneruskan ini. Jadi sempat tidak memiliki wakil presiden sampai 1973. Betul. Jadi kalau Soeharto dilantik sebagai presiden tahun 68, 5 tahun. 67 sebagai pejabat presiden. 67 pejabat presiden, 68 presiden, 73 baru ada wakil presiden. Repelita kedua baru ada wakil presiden Hamengkubuwono ke-9. Tapi harus diingat juga itu. Di periode itu Hamengkubuwono ke-9 dengan Pak Harto itu juga seseorang yang hampir imbang saya kira. Betul. Antara presiden dan wakil presiden itu kapasitasnya hampir imbang. Gitu. Jadi pernah sama-sama menjadi kepala pemerintahan, tokoh dalam kabinet Ampera ya kan yang dibentuk oleh Soekarno waktu itu. Nah, ini presiden dan wakil presiden yang posisinya hampir seimbang. Baik. Gitu kira-kira. Tapi berikutnya kan akan semakin ada, mohon maaf, quote and quote degradasi ini posisinya wakil presiden ini dibandingkan oleh sang presiden. Karena sudah diatur di konstitusi. Betul. Jadi udah sesuai dengan konstitusi ya. Wapres memang sekarang sudah diatur berdasarkan konstitusi, tugas dan wewenang sudah diatur. Nah, tentu mundurnya Bung Hatta ini kan merubah tadinya Dwi Tunggal seperti yang Bapak bilang menjadi Dwi Tanggal. Nah, ini kan berbagai macam upaya dilakukan oleh berbagai macam pihak. Di Arsip Nasional itu tercatat berbagai macam rekaman yang terekam di arsip itu antara lain upaya-upaya untuk menyatukan kembali Dwi Tunggal antara lain dari organisasi masyarakat, kemudian politik, kemudian perseorangan yang berisi berupa resolusi dan sebagainya. Terus mengapa upaya-upaya yang sudah dilakukan itu belum juga berhasil menyatukan kembali Dwi Tunggal? Iya, ya saya kira karena memang perbedaan antara Soekarno dan Hatta udah semakin melebar sekali gitu. Gaya kepemimpinannya gaya kepemimpinan Soekarno mungkin sudah tidak bisa diakomodasi lagi oleh Muhammad Hatta gitu. Jadi Bung Hatta sudah melihat bahwa Soekarno di periode hubungannya secara politik atau secara pengelolaan negara itu sudah sangat berbeda dengan komitmen presiden dan wakil presiden di tahun 45 sampai 49. Jadi konsep Dwi Tunggal itu sudah tidak sejalan pemikiran dengan Bung Hatta. Bung Hatta merasa seperti itu dan Bung Hatta tadi itu seperti gaya-gaya Soekarno sebagai kepala negara ikut cawe-cawe kepada pemerintahan itu sehingga dia tidak mau lagi bersedia berkomitmen di dalam pemerintahan. Betul. Jadi Bung Hatta bahasanya adalah dia tidak mau turut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia tidak bisa langsung memperbaikinya karena itu batasan konstitusional. Jadi dia lebih baik memilih sebagai seorang pemimpin bangsa di luar pengelolaan negara waktu itu. Itu sikap yang dia ambil. Menarik sekali ini. Dan sebagai penutup nih, peristiwa mundurnya Bung Hatta adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa bagi perjalanan negara Indonesia, bagi penyelenggaraan pemerintahan juga. Sebagai penutup, pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden oleh bangsa Indonesia? Ya, kita sebagai bangsa dan ini khususnya para pemimpin ya, berkaca dari Muhammad Hatta dan juga Bung Karno, kita harus bisa membedakan kapan kita menjadi pemimpin negara yang itu secara konstitusi diatur, ya kan? Dan kapan kita menjadi pemimpin bangsa yang
walaupun tidak ada konstitusi yang mengatur, tapi ada etika, ada moralitas politik, ada fatsun politik yang sebagai pemimpin bangsa itu mengelola atau memberi suri tauladan yang lebih luas lagi terhadap rakyat Indonesia. Kita hari ini sangat susah sekali mencari figur yang sama, jadi dia pemimpin negara sekaligus pemimpin bangsa gitu. Jadi ini hubungan yang komplementer, tapi juga sifat ideal ya, ideal dari seseorang gitu ya. Dia bisa menjadi pemimpin bangsa, tahu dirinya sebagai kapan menjadi pemimpin bangsa, dan tahu dirinya kapan dia menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, ya kan, yang ada hukum konstitusi yang mengatur kapan dia menjalankan pemerintahan dengan baik, ya kan, amanah, jujur gitu, dan kapan sebagai pemimpin bangsa yang tadi dilakukan oleh Muhammad Hatta. Waktu menjadi pemimpin bangsa, dia menulis, menyampaikan kritik lewat surat secara langsung, tidak terbuka seperti hari ini. Jadi tidak harus di dalam pemerintahan. Tidak harus dalam pemerintahan, tapi terus memberikan kontribusi pemikiran yang itu akan berguna bagi jalannya pemerintahan gitu. Demokrasi terpimpin misalnya, Muhammad Hatta mempunyai kritik. Dia menulis buku tentang demokrasi terpimpin. Disampaikan ke publik, dibaca gitu, supaya rakyat dengan itu bisa menimbang apa yang sedang terjadi dan bagaimana menyikapi apa yang sedang terjadi. Itu Bung Hatta, mendidik rakyat. Baik, luar biasa ini. Ini informasi yang mungkin belum banyak yang tersampaikan atau didengar oleh sahabat-sahabat Arsip. Jadi terima kasih Pak Erwin atas kesediaan dan sudah menguap kisah mundurnya Wakil Presiden, dan satu-satunya Wakil Presiden yang tercatat yang mengundurkan diri di Indonesia. Karena bersama Top Secret kita akan menguak cerita tanpa rahasia. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sahabat Arsip, follow dan subscribe akun Arsip Nasional Republik Indonesia. Saksikan program Top Secret dan Jasa Presiden yang diproduksi oleh Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan agar update tentang sejarah bangsa melalui arsip. Sampai jumpa di program berikutnya. Terima kasih.